Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seorang kakek ditemukan tewas setelah terjatuh di Sungai Bovendigul. Membegal di sejumlah lokasi, 5 begal di Kota Sorong diringkus polisi. .700.000 lebih warga Papua hari ini mencoblos dalam pemungutan suara ulang gubernur. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua menanggapi sorotan publik terkait dugaan cawe-cawe atau keterlibatan penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni menjelang pemungutan suara ulang. Dugaan cawe-cawe Agus Fatoni mencuat setelah video yang beredar menunjukkan penjabat gubernur tersebut saat apel pagi di kantor wali kota Jayapura mengajak para ASN memilih pasangan calon gubernur yang dinilai memiliki akses ke pusat demi keberlanjutan pembangunan di Papua. Perkataan akses ke pusat tersebut menuai tafsir berbagai pihak, yakni Agus mendukung salah satu calon. Komisioner Bawaslu Papua Priyamta menegaskan belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan tersebut. Namun Bawaslu tetap menerima informasi lewat media sosial dan akan dibahas di pleno pimpinan Bawaslu. Itu juga kami baru dapat informasi by lisan. Kami misalnya kalau by lisan juga kami butuh misalnya ada video-video yang menyertakan ada informasi itu ataupun foto, itu kami perlu supaya kemudian bisa kami bahas. Kalau lisan itu kami akan kesulitan menggunakan informasi lisan. Mesti ada misalnya 1-2 dokumen yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar misalnya dilakukan penelusuran. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau bilang ini kok tidak ditanggapi, karena kalau misalnya hanya by lisan kami juga agak kesulitan misalnya begitu. Berarti laporan dari bawah belum ada. Laporan juga belum ada. Kalau laporan dari bawah belum ada, tetapi karena sudah masuk di sini jadi menjadi atensinya provinsi, nanti baru dilimpahkan ke. Menurut Priyamta, posisi sebagai penjabat gubernur, Agus Fatoni memang berwenang melakukan koordinasi dan kunjungan untuk memastikan kesiapan PSU di 8 kabupaten dan 1 kota. Namun jika sudah masuk ke ranah kampanye, tindakan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran. Isu dugaan ketidaknetralan ini kian menambah panas suhu politik jelang PSO Pilgub Papua. Bawaslu Papua mengimbau seluruh pihak, termasuk pejabat negara, untuk menjaga integritas dan netralitas agar pesta demokrasi di bumi Cendrawasih berlangsung adil, damai, dan bermartabat. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Supiori mendistribusikan logistik untuk pemilihan suara ulang ke 5 distrik di Kabupaten Supiori. Pendistribusian logistik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Supiori. 5 distrik tersebut adalah Distrik Supiori Timur, Supiori Utara, Supiori Barat, Supiori Selatan, dan Distrik Kepulauan Aruri. KPU Supiori berharap seluruh logistik tiba dengan aman ke distrik sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelum logistik tersebut bergeser dari distrik ke kampung. Ini logistik tadi sudah digeser untuk 5 distrik. Nah, untuk kami berharap hari ini sampai ke distrik logistik sudah tiba, kemudian besok harus digeser dari distrik ke kampung. Nah, untuk Mapia dengan Mas Yai tidak lepas, itu juga mengikuti schedule distribusi logistik dari PPD ke PPS. Bawaslu Supiori akan mengawasi ketat pergeseran logistik pemilihan suara ulang di Kabupaten Supiori. Seluruh logistik berupa kotak suara, surat suara, dan tinta sudah keluar dari gudang logistik KPU. Bawaslu berharap kotak suara benar-benar sampai ke distrik dan kampung sesuai dengan kebutuhan di setiap distrik dan kampung. Sudah didistribusikan oleh KPU Supiori ke 5 distrik
dengan digunakan pihak ketiga, dalam hal ini transportasi darat yang digunakan dengan truk untuk mengangkut semua logistik dari Supiori Timur, Supiori Utara, Supiori Barat, Supiori Selatan, dan Kepulauan Aruri. Dalam pergeseran ini kami dari sisi Bawaslu, dari pengawasan kami pengawasan melekat dan juga sudah dibagi korwil masing-masing sesuai dengan pendistribusian logistik. Yang menjadi atensi untuk pergeseran logistik di KPU adalah kami pastikan bahwa kotak suara yang digeser yang dikeluarkan oleh KPU yang diserahkan KPU kepada PPD di 5 distrik itu sesuai dengan distrik dan TPS yang sudah ada. Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua akan berlangsung pada 6 Agustus 2025. Dua pasangan akan bertarung merebut kursi gubernur Papua. Mereka adalah pasangan Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen melawan Ben-Hur Tomimano dan pasangannya Konstan Karma. Renol melaporkan dari Supiori, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura memastikan seluruh kesiapan pemungutan suara ulang PSU yang akan digelar hari ini. Distribusi logistik telah tuntas ke 19 distrik, termasuk distrik terjauh yang sebelumnya menjadi perhatian khusus. Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengatakan distribusi logistik dilakukan secara bertahap. KPU memberikan prioritas pada distrik-distrik yang masih mengalami kendala, koordinasi dengan penyelenggara di tingkat bawah. Tak hanya logistik, KPU juga fokus menjaga netralitas dan integritas penyelenggara di lapangan. Hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang akan dimulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, bahwa proses itu dapat berlangsung dengan baik. Harapan kita juga bahwa cuaca di dalam proses distribusi nantinya hingga sore, bahkan di dalam pelaksanaan daripada PSU itu tanggal 6 besok itu cuaca bisa cerah. Melalui bimbingan teknis dan pelantikan, seluruh petugas dari PPD, PPS hingga KPPS telah menandatangani Fakta Integritas. Fakta integritas tersebut disebut sebagai komitmen bersama untuk menjalankan PSU secara profesional dan transparan. Pemungutan suara akan dimulai pukul 7 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. KPU juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan menjaga ketertiban di TPS. PSU ini diharapkan dapat menjadi momen penting untuk menjamin hak demokrasi masyarakat serta menghasilkan pemimpin yang dipilih secara legitimatif oleh warga. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua.